Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 144. Di episode sebelumnya, Aditya yang bertanya pada Brian, kira-kira perusahaan manakah yang akan menjadi pilihannya. Namun belum sempat Brian menjawab pertanyaan dari Aditya. Tiba-tiba Bimo berkata, kalau ditanya seperti itu, sudah pasti Brian akan memilih perusahaan Orion. Iya kan, ucap Bimo, sambil melihat ke arah Brian. Mendengar ucapan Bimo, Brian pun tampak tersenyum. Bukan perusahaan Orion, ucap Brian, membuat Aditya dan Bimo tampak terlihat kaget. Setelah itu terdengar, Bimo berkata, apa kamu sedang bercanda? Oh aku tahu, pasti kamu mengincar perusahaan lain yang selevel dengan Orion kan, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Brian pun berkata lagi, Fox Technology, itu adalah perusahaan yang akan saya pilih, ucap Brian. Mendengar ucapan Brian, Bimo pun makin kaget dibuatnya. Karena Fox Technology adalah perusahaan yang levelnya paling rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Bro, apa kamu sedang bercanda? Kamu tahu sendiri kan, kalau Fox Technology adalah perusahaan dengan level paling rendah dibandingkan perusahaan lain. Sudah pasti mereka akan melakukan penawaran kerja dengan gaji yang sangat kecil. Kenapa kamu tidak memilih perusahaan lain, yang levelnya lebih tinggi dibanding Fox Technology? Mendengar ucapan Bimo, Brian pun berkata, bukan mereka yang akan melakukan penawaran, tapi aku sendirilah yang akan menawarkan sesuatu, yang bisa menaikkan level mereka, bahkan bisa melampaui level dari perusahaan Orion. Mendengar ucapan Brian, Bimo pun tertawa terpingkal-pingkal. Bro, itu sama saja kamu bermimpi untuk menguasai dunia, ucap Bimo, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Oke ya bro, saya mau mandi dulu. Dan silakan lanjutin mimpimu itu, ucap Bimo, lalu berdiri meninggalkan Aditya dan Brian. Sementara Aditya, yang dari tadi hanya diam, sambil mendengarkan tiap kata yang diucapkan Brian. Ia pun bergumam, mungkinkah ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Brian, gumam Aditya, yang saat itu penasaran dengan ucapan Brian. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, sepertinya kamu sangat yakin dengan kata-katamu, yang bisa menaikkan level dari perusahaan Fox Technology, bahkan bisa melampaui perusahaan Orion. Dengan keyakinan seperti itu, tentunya kamu punya rencana, atau bahkan senjata untuk mewujudkan semua itu. Dan kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Tanya Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Brian pun tersenyum, lalu berkata, nanti juga kamu akan tahu, ucap Brian sambil menepuk bahu Aditya. Singkat waktu, hari di mana pihak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penawaran kerja pada para mahasiswa yang akan lulus pun tiba. Terlihat saat itu, utusan dari beberapa perusahaan pun tiba. Tak terkecuali, pihak dari perusahaan Orion dan Fox Technology pun telah tiba di Universitas Technology of California. Terlihat saat itu, Tuan Smith sendirilah yang datang untuk melakukan penawaran pada beberapa mahasiswa jenius yang rencana akan direkrut oleh Orion. Sementara, dari perusahaan Fox Technology, Tuan Lexi, yang tidak lain adalah CEO dari perusahaan tersebut, yang datang untuk merekrut beberapa mahasiswa. Terlihat saat itu, utusan-utusan dari masing-masing perusahaan pun telah berada di ruangan yang telah disediakan oleh pihak universitas. Terlihat pula saat itu, Brian, Bimo, dan para mahasiswa lainnya pun telah berkumpul di luar ruangan tersebut, sembari menunggu namanya dipanggil. Sama halnya dengan Aditya, yang saat itu berada di antara kumpulan para mahasiswa. Melihat hal itu, William pun langsung melangkah mendekati Aditya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar nama William, Bimo, dan beberapa mahasiswa lainnya dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan yang telah ditempati oleh utusan dari perusahaan. Mendengar namanya dipanggil, William dan beberapa mahasiswa lainnya pun langsung bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut. Lain halnya dengan Bimo, yang tampak terlihat gugup.
Melihat temannya yang tampak gugup, Brian pun berkata, "Hei bro, apa yang membuatmu tampak gugup? Bukankah hari ini yang selama ini kita nantikan?" ucap William. Di sela itu terlihat, Aditya datang dan berkata, "Cepatlah pergi, kejar impianmu. Pilihlah perusahaan sesuai dengan kata hatimu," ucap Aditya, sembari menepuk bahu Bimo. Mendengar ucapan kedua temannya, Bimo pun berdiri lalu melangkah masuk ke ruangan tersebut. Sementara, di dalam ruangan, terlihat saat itu, William yang sedang menandatangani lembaran kontrak kerja dengan perusahaan Orion. Setelah William selesai menandatangani kontrak tersebut, Tuan Smith pun berkata, "Ini bukan berarti kamu resmi menjadi bagian dari perusahaan kami," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, "Kenapa demikian? Bukankah kontrak sudah saya tanda tangani?" ucap William. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Itu semua tergantung dari pemilik perusahaan kami. Jika ada yang tidak beliau sukai denganmu, maka dia bisa memutuskan kontrak ini," ucap Tuan Smith, lalu kembali berkata, "Jika sudah tidak ada lagi yang ingin Anda tanyakan, silakan berdiri, karena masih ada pelamar lainnya," ucap Tuan Smith, sembari menunjuk ke arah Bimo, yang ternyata saat itu, telah berdiri di belakang William. Mendengar ucapan itu, William pun langsung berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Saat berpapasan dengan Bimo, William pun menyempatkan kata pada Bimo, "Hei gembel, apa kamu tidak salah memilih perusahaan? Orion bukanlah tempat untuk orang miskin sepertimu," ucap William dengan suara pelan. Mendengar ucapan itu, mental Bimo pun hampir jatuh. Saat itu terlihat, kaki Bimo tampak gemetaran. Sementara Tuan Smith, terlihat saat itu, beliau melihat ke arah pintu, yang dimana, di sana telah berdiri sosok Aditya, si cleaning service culun, yang juga adalah pemilik dari perusahaan Orion. Terlihat saat itu, Aditya menganggukkan kepala pada Tuan Smith, untuk langsung merekrut Bimo. Melihat isyarat dari bosnya, Tuan Smith pun tersenyum, lalu berkata pada Bimo, "Nak, silakan duduk." "Iya Tuan," sahut Bimo, yang masih terlihat gugup. Sementara Tuan Smith yang telah mendapat isyarat dari Aditya, tanpa banyak bertanya, beliau pun langsung menyodorkan lembaran kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh Bimo. Di sela itu terdengar, Tuan Smith berkata, "Kami akan menempatkanmu di salah satu cabang perusahaan kami, dengan gaji pokok 50 juta per bulannya. Jika setuju, silakan tanda tangani kontrak itu," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Bimo pun langsung tampak kaget bercampur senang. "Iya Tuan, saya setuju," sahut Bimo. "Ya sudah, silakan ditanda tangani kontraknya," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Bimo pun langsung menandatangani kontrak tersebut. Seusai menandatangani kontrak itu, Tuan Smith pun langsung mengulurkan tangannya, sembari berkata, "Selamat bergabung di perusahaan kami," ucap Tuan Smith, sambil menjabat tangan Bimo. Terima kasih Tuan," ucap Bimo. "Ya sama-sama," sahut Tuan Smith. Oke, berpindah pada Brian, yang masih berada di luar ruangan. Terlihat saat itu, William datang dan duduk tepat di sampingnya, sembari menunjukkan kontrak kerja yang tadi ia tanda tangani. "Apa ini?" ucap Brian. "Surat penawaran dari perusahaan Orion. Mereka menawarkan gaji pokok sebesar 800 juta per bulannya. Itu adalah penawaran terbesar dalam sejarah institut ini. Kamu tentu tidak akan bisa mengalahkannya," ucap William dengan sombongnya. Mendengar ucapan William, Brian pun ingin berkata, namun belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba Bimo datang dan langsung memeluknya. "Hei bro, apa-apaan ini?" ucap Brian, yang tampak risih dengan tingkah Bimo. "Aku diterima di perusahaan Orion. Mereka menawarkan gaji 50 juta per bulannya. Lihatlah ini. Ini semua karena bantuanmu," ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Brian pun berkata, "Itu bukan karena bantuanku, itu adalah hasil dari kerja kerasmu," ucap Brian. Mendengar ucapan Bimo dan Brian, William pun tersenyum sinis. "Dasar miskin, baru mendapat tawaran gaji 50 juta saja sudah senang," ucap William, lalu kembali berkata, Kalian jangan lupa dengan taruhan kita dulu. Ingatkan juga sama si cleaning service itu," ucap William, sembari menunjuk ke arah Aditya, yang saat itu, masih berdiri di samping pintu. Sementara Brian
Mendengar ucapan William, ia pun ingin berkata. Namun belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar, namanya dipanggil. Mendengar namanya dipanggil, Brian pun langsung berdiri, dan langsung melangkah masuk ke dalam ruangan. Terlihat saat itu, Brian melangkah ke arah meja yang ditempati oleh Tuan Lexi, yang tidak lain adalah CEO dari perusahaan Fox Teknologi. Sementara William yang ingin mengetahui besaran gaji yang akan ditawarkan pada Brian, ia pun langsung melangkah dan berdiri tepat di samping Aditya. Gembel culun, minggir. Ini bukan tempatmu, ucap William, sambil mendorong tubuh Aditya. Ternyata saat itu, Pak Steve yang tidak lain adalah kepala keamanan Aditya, melihat perlakuan William pada Aditya. Terlihat saat itu, Pak Steve ingin menghampiri William, namun segera dicegat oleh Tuan Smith. Tidak perlu, jika Tuan Aditya mau, dia bisa saja menghajar anak muda itu, ucap Tuan Smith dengan suara pelan, membuat Pak Steve langsung mengurungkan niatnya. Sementara William melihat Brian yang telah duduk berhadapan dengan Tuan Lexi, ia pun langsung menggelengkan kepala, sembari berkata, "Ya, perusahaan rendahan seperti itu, memang cocok dengan gembel sepertinya," ucap William. Mendengar ucapan itu, Aditya hanya tersenyum, sambil menggelengkan kepala, karena muak akan kesombongan William. "Oke, kita pindah lagi ke si Brian." Terdengar saat itu, Tuan Lexi berkata, "Brian, katakan bagian apa yang kamu inginkan untuk bekerja, agar kami bisa memutuskan, apa kamu layak untuk penawaran itu atau tidak," ucap Tuan Lexi. Mendengar ucapan dari Tuan Lexi, Brian pun tersenyum, lalu berkata, "Saya datang kepada Anda, bukan untuk menerima tawaran Anda. Tapi sebaliknya, saya datang untuk memberikan penawaran pada Anda," ucap Brian, lalu meletakkan sebuah buku dan dis ke atas meja. Melihat buku dan dis itu, Tuan Lexi pun tampak terlihat bingung. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Dan apakah penawaran yang dimaksud oleh Brian? Nantikan di episode 145.